Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, yang saya hormati pimpinan lembaga negara yang hadir pada pagi hari ini, hadir Ketua DPR, Bapak Setia Novanto, Ketua MPR, Bapak Zulkifli Hasan, beserta seluruh pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua partai, ketua parpol yang hadir. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Hanura, beserta seluruh jajaran pengurus, seluruh kader partai yang pada pagi hari ini hadir. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat pada seluruh jajaran pengurus Partai Hanura yang baru saja tadi dilantik. Saya lihat wajahnya cerah-cerah, saya lihat senyumnya banyak, dan semoga itu menjadi sebuah semangat bagi Partai Hanura dalam rangka memberikan kontribusi yang besar bagi negeri ini. Tadi Bapak Ketua Umum, Pak Usman Sabta sudah menyampaikan banyak sekali. Yang disampaikan juga segar, fresh, sehingga yang hadir menyambut semua yang disampaikan oleh beliau. Pada pagi hari ini, saya hanya ingin sedikit menyampaikan. Yang pertama, banyak pertanyaan kepada saya. Presiden Jokowi dalam 5 bulan akhir ini, kita banyak disuguhkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang banyak menjadikan tanda tanya kita. Apakah bangsa kita masih bersatu? Saya jawab, bangsa kita masih bersatu. Memang pemahaman konsep, pemahaman nilai-nilai kebangsaan, inilah yang terus harus kita gaungkan. Dan dalam 4-5 bulan ini mengingatkan kita semuanya, betapa kita masih banyak yang harus kita perbaiki, betapa banyak yang masih harus kita benahi, terutama dalam memahami konsep dan nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul betapa kita ini sangat beraneka ragam, betapa kita ini sangat majemuk. Dan keanekaragaman yang melekat pada bangsa Indonesia ini menjadi jati diri, menjadi identitas sekaligus entitas Indonesia sebagai suatu bangsa. Keanekaragaman tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan menjadi simbol kerukunan dan keharmonisan dari rakyat. Oleh sebab itu, harus kita jaga terus
apa yang sudah menjadi anugerah dari Tuhan kepada kita sebagai bangsa yang besar, yang majemuk, yang beraneka ragam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak juga yang bertanya kepada saya, apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah kebablasan? Saya jawab iya, demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Dan praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain yang bertentangan dengan ideologi kita, Pancasila. Dan penyimpangan praktek demokrasi itu mengambil bentuk nyata, ya, seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, politisasi SARA. Ini yang harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Oso, berbarannya kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat. Yang ini kalau kita terus-teruskan, bisa menjurus pada pecah belah bangsa kita. Tetapi saya meyakini bahwa ini juga menjadi ujian yang nantinya kalau ini bisa kita lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang, akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan justru melemahkan. Tetapi kalau kita, tenaga pikiran kita habis untuk hal-hal yang seperti ini dan tidak kita hentikan, kita lupa pada pekerjaan utama kita, yaitu mensejahterakan rakyat. Kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum. Aparat hukum harus tegas, tidak usah ragu-ragu. Jangan sampai kita lupa terus-menerus berurusan dengan hal seperti dalam 4-5 bulan ini yang kita hadapi, sehingga energi kita habis dan lupa pada persoalan masalah ekonomi kita. Tetapi ini perlu saya sampaikan cepat, bahwa pada 2016 ekonomi kita dapat dikatakan sangat baik, karena kalau dibandingkan dengan negara-negara besar, pertumbuhan ekonomi kita 5,02%, itu adalah masuk pada 3 besar yang terbaik. Kita hanya kalah dengan India, kalah dengan Tiongkok, nomor 3-nya kita. Ini yang harus terus kita rawat dan kita jaga. Jangan sampai momentum pertumbuhan ini menjadi turun gara-gara kita kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus dalam pembangunan negara ini. Yang kedua juga di bidang pemerataan. Sebentar lagi akan kita keluarkan yang namanya kebijakan pemerataan ekonomi, yang menyangkut 3 hal, karena rasio kesenjangan kita
memang sudah sangat lebar sekali. Kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar kaya dan miskin. Gini rasio kita pada 2 tahun yang lalu pada posisi 0,41, tetapi alhamdulillah tahun kemarin sudah turun menjadi 0,39. Sedikit-sedikit terus akan kita turunkan angka kesenjangan kita. 3 hal besar yang akan kita lakukan dalam kebijakan pemerataan ekonomi adalah yang pertama masalah yang berkaitan dengan reforma agraria dan redistribusi aset. Kita akan membagi lahan-lahan yang tidak produktif kepada rakyat dalam bentuk konsesi-konsesi kecil, pada rakyat, pada koperasi, kepada tanah-tanah adat, sehingga aset-aset negara ini terdistribusi dengan baik dan menjadi sebuah property right bagi rakyat dalam rangka bisa mengakses ke akses permodalan yang ini pada tahapan kedua setelah redistribusi aset dan reforma agraria. Kita akan masuk kepada akses permodalan yang ketiga, nantinya akan kita garap habis masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu vocational training, training kejuruan, dan sekolah kejuruan. Kalau ini kita konsisten melakukan, saya meyakini bahwa Indonesia 100 tahun setelah merdeka, pada tahun 2045, perkiraan kita baru 3 hari yang lalu saya minta pada Menteri Keuangan untuk dihitung berapa penduduk kita. Penduduk kita nanti kurang lebih 309 juta pada tahun 2045. Berapa PDB kita? PDB kita sekarang 13 triliun rupiah. Nantinya pada 2045 perkiraan kita PDB kita akan 9,1 triliun US dollar. Artinya kurang lebih 100, bisa 10 kali lipat dari yang kita punyai sekarang. Dan pada saat itulah Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini, kita akan memasuki abad emas karena kita akan masuk kepada 5 besar ekonomi terbesar di dunia. Dengan pendapatan per kapita kurang lebih 29.000 US dollar. Tetapi dengan catatan kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5. Inilah saya kira yang terus akan kita kerjakan. Dan kita harapkan sudah kita kerjakan pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, pembangunan dari perbatasan. Ini benar-benar akan kita teruskan. 1,5 bulan yang lalu pada saat saya hadir di ulang tahun Hanura yang ke-10, 1,5 bulan yang lalu, saya pernah bercerita mengenai perubahan yang ada di perbatasan di Entikong. Saya sampaikan saat itu, dulunya kalau kita lihat di perbatasan di sebelah sana, kalau dibandingkan dengan kantor kita yang seperti kandang, sekarang ini sudah berubah total. Saya kira tiga kali lebih baik dari yang berada di sebelah kita, negara tetangga kita. Nah, itu gambarnya. Yang di Motain juga sama. Dulu kantornya seperti kantor kelurahan. Yang sekarang saya kira bisa kita lihat gambarnya seperti yang ada di
Inilah yang akan terus kita lakukan, baik pembenahan atau pembangunan airport, pembangunan bandara, pembangunan jalan-jalan, Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan tol di Lampung menuju ke Aceh, terus akan kita lakukan agar ekonomi kita semakin baik dan rakyat semakin sejahtera. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih, selamat bekerja, bangkit, jaya, menang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.